Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit kasus mengenai TikTok Shop yang bisa membunuh UMKM di Indonesia. Market overview. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI menanggapi maraknya isu gulung tikarnya pedagang tekstil Tanah Abang. Sebenarnya IKAPPI sudah menyampaikan ini beberapa saat yang lalu, bahwa pedagang tekstil di seluruh Indonesia tidak hanya di Tanah Abang, termasuk di pasar-pasar tradisional juga mengalami kebangkrutan. Kenapa sih bisa terjadi gulung tikar? Kenapa sih bisa terjadi gulung tikar? Kenapa sih bisa terjadi gulung tikar pada pasar-pasar tradisional di Tanah Abang? Salah satu akibatnya yang sedang populer saat ini itu karena TikTok Shop. Karena yang pertama itu TikTok Shop adalah platform e-commerce yang terintegrasi dengan aplikasi TikTok yang merupakan media sosial berbasis video pendek yang sangat populer di kalangan generasi muda. Ini berarti bahwa TikTok Shop memiliki potensi yang menarik banyak pelanggan yang tertarik dengan produk-produk yang dipromosikan oleh para influencer TikTok. Yang kedua, TikTok Shop juga menawarkan berbagai fitur dan fasilitas yang memudahkan para penjual dan pembeli, seperti sistem pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang, serta program loyalitas dan diskon. Ini membuat TikTok Shop lebih menarik dan kompetitif dibanding dengan platform e-commerce lainnya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa TikTok itu memberikan diskon yang tidak wajar, karena kadang ada harga yang dari 100.000, 150.000, dia turun menjadi 20.000, 30.000, sehingga kita yang awalnya tidak ingin membeli, jadi tertarik untuk membeli. Apalagi ada video-video yang menggambarkan bahwa kualitas dari barang tersebut itu bagus. Yang ketiga, TikTok Shop juga memiliki keunggulan dalam hal pemasaran, karena dapat memanfaatkan kekuatan algoritma TikTok yang mampu menyesuaikan konten video dengan preferensi minat pengguna. Ini membuat TikTok Shop lebih efektif dan menjangkau dan menggait pelanggan potensial. Ya, ini TikTok Shop itu bisa seluruh Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Jadi dibandingkan dengan UMKM di Indonesia, TikTok Shop pasti lebih dipilih, apalagi harganya lebih murah, kita tidak perlu lagi keluar rumah, dapat diskon yang banyak. Jadi tentu saja TikTok Shop itu lebih banyak peminatnya daripada UMKM yang berjualan offline. Nah, bagaimana sih solusinya agar para UMKM di Indonesia itu tidak bangkrut? Yang pertama, para UMKM Indonesia itu sudah memiliki reputasi dan kepercayaan yang tinggi di kalangan konsumen Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan loyalitas pelanggan. Nah, tidak tidak semua TikTok Shop itu bagus. Maksudnya kayak kadang kadang kita melihat video-video dari TikTok Shop itu memiliki kualitas yang sangat bagus, memiliki size-nya itu warna-warni, kainnya tebal, tapi pada saat sampai itu terkadang tidak jarang ya, terkadang itu kualitasnya tidak seperti yang dipromosikan. Beda sama kalau kita beli offline, itu kualitasnya bisa kita rasakan sendiri. Yang kedua itu mereka juga memiliki fitur dan fasilitas yang lengkap dan mudah digunakan, seperti sistem pembayaran, pengiriman, dan pengembalian barang, serta program loyalitas dan diskon. Nah, kalau offline itu memungkinkan kita untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan pesanan kita. Tapi kalau di TikTok itu harus ada garansi dari perusahaannya langsung, baru kita bisa mengembalikan barang jika memang tidak cocok dengan apa yang kita mau. Nah, yang ketiga itu mereka juga memiliki jaringan dan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, asosiasi, media, dan influencer yang dapat membantu dalam
dalam hal promosi, edukasi, dan advokasi. Yang keempat, mereka juga memiliki tim dan komunitas yang profesional dan responsif yang dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada para penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan UMKM yang belum tahu cara kerja e-commerce? Karena, oh iya, solusi-solusi yang lain itu untuk para UMKM itu mereka juga dapat memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia untuk bisa mempromosikan barang mereka. Nah, bagaimana jika UMKM boleh memahami cara kerja e-commerce? Yang pertama, dengan cara mengikuti panduan dan tutorial yang disediakan oleh platform e-commerce dalam membuat dan mengelola toko online seperti cara mendaftar, mengunggah produk, menentukan harga, mengatur stok, menerima pesanan, melakukan pembayaran, mengirim barang, dan memberikan pelayanan pelanggan. Nah, bagaimana kadang UMKM itu bilang karena kita tidak tahu cara kerja e-commerce, itu mungkin kembali kepada diri UMKM masing-masing lagi. Apa UMKM itu mau belajar atau tidak? Kalau mereka tidak mau belajar, ya mereka pasti tertinggal karena tidak mungkin perkembangan zaman itu mau menunggu orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, yang kedua itu memanfaatkan bantuan dukungan yang ditawarkan platform e-commerce seperti tim dan komunitas yang profesional dan responsif, kerjasama dengan pemerintah, asosiasi, media, dan influencer, serta program binaan dan pengembangan kapasitas bagi UMKM. Sekian mungkin studi kasus terkait itu yang bisa saya berikan. Dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.